Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Mari kita simak bersama. Jangan lupa siapkan kopinya dan cemilannya. Tentu, berikut adalah cerita singkat tentang Nabi Musa alaihi salam. Pada zaman dahulu, negeri Mesir diperintah oleh seorang raja yang zalim dan kejam, dikenal dengan sebutan Firaun. Firaun memperbudak kaumnya dan menindas mereka secara sewenang-wenang. Bani Israel, suatu kaum yang memiliki nasab sampai kepada Nabi Israel atau Yakub alaihi salam, menjadi salah satu kelompok yang tertindas. Suatu hari, Firaun bermimpi melihat api yang datang dari Baitul Maqdis dan membakar seluruh negeri Mesir, kecuali rumah-rumah Bani Israel. Terkejut dengan mimpi tersebut, Firaun mengumpulkan para peramal dan pesihir untuk menafsirkan mimpinya. Mereka memberitahu bahwa akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menyebabkan kehancuran bagi Mesir. Firaun takut dengan ramalan ini dan memerintahkan pembunuhan anak-anak laki-laki Bani Israel. Namun, ibu Nabi Musa alaihi salam memutuskan untuk menyelamatkan anaknya. Ia meletakkan bayi Musa dalam sebuah peti dan melemparkannya ke Sungai Nil. Allah mengilhamkan kepadanya untuk menyusuinya dan meletakkannya di sungai. Peti dengan bayi Musa terbawa oleh arus sungai hingga ditemukan oleh istri Firaun. Ia mengambil bayi itu sebagai anak angkatnya. Musa tumbuh dewasa dan kemudian diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Firaun dan membawa ajarannya. Nabi Musa juga dikenal karena beberapa mukjizatnya, seperti tongkatnya yang berubah menjadi ular, tangan yang bercahaya, dan kemampuannya membelah laut. Selain itu, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan dia juga mampu menghidupkan orang mati. Beberapa aspek perjalanan Nabi Musa alaihi salam yang tercantum dalam Al-Quran. Kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa lahir di Mesir, pada awal abad ke-13 sebelum Masehi. Ia lahir di Heliopolis dan tumbuh dalam lingkungan yang dipimpin oleh seorang raja zalim dan kejam bernama Firaun. Raja Firaun dikenal selalu bersikap sewenang-wenang. Ia bahkan memperkerjakan kaumnya secara paksa. Nabi Musa lahir sebagai anugerah bagi Bani Israel yang tertindas. Tugas utama Nabi Musa diutus oleh Allah untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Firaun, sang raja Mesir, menindas Bani Israel dengan kejam. Nabi Musa memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin mereka menuju kebebasan. Peristiwa ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah dan kisah Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa juga dikenal karena beberapa mukjizatnya. Di antaranya adalah tongkatnya yang berubah menjadi ular, tangan yang bercahaya, dan kemampuannya membelah laut. Allah juga menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Mukjizat-mukjizat ini menegaskan kebenaran risalahnya dan menguatkan iman Bani Israel. Perjalanan menuju Mesir. Setelah mendapat izin dari mertuanya, Nabi Musa didampingi istrinya berangkat menuju Mesir. Ia mendapat wahyu dari Allah SWT, di mana peristiwa ini juga dikisahkan dalam surah Al-Qasas ayat 29-32. Menurut beberapa riwayat, tempat turunnya wahyu Nabi Musa adalah sebuah bukit yang bernama Tursina. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu atau membawa sesuluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan." Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah sebelah kanannya yang diberkati, dari sebatang pohon kayu, yaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam dan lemparkanlah tongkatmu." Maka tatkala tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, "Hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia keluar putih tidak bercacat bukan karena penyakit. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dada bila ketakutan. Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu, yang akan kamu hadapkan kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik." Nabi Musa alaihi salam menghadapi Firaun dengan ketabahan, keberanian,
dan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Berikut beberapa momen penting dalam perjuangannya. Dakwah dan pertemuan dengan Firaun. Nabi Musa dan saudaranya, Nabi Harun, mendatangi Firaun untuk menyampaikan pesan Allah. Meskipun Firaun menolak, Nabi Musa tetap berbicara dengan lemah lembut, sesuai perintah Allah, namun Firaun tetap sombong dan menolak kebenaran. Pertarungan dengan ahli sihir. Firaun memanggil ahli sihirnya untuk menghadapi Nabi Musa. Mereka melemparkan tali yang berubah menjadi ular. Namun, Nabi Musa memperlihatkan mukjizatnya. Tongkatnya berubah menjadi ular yang memakan ular-ular ahli sihir Firaun. Mukjizat membelah laut. Ketika Bani Israel berusaha melintasi laut, Firaun mengejar mereka. Nabi Musa memukul laut dengan tongkatnya, dan laut terbelah menjadi dua, membuka jalan bagi Bani Israel. Firaun dan tentaranya tenggelam saat mencoba mengejar mereka. Doa Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diberikan kelapangan dan kemudahan dalam berbicara. Ia juga meminta saudaranya, Nabi Harun, sebagai pendampingnya karena lebih fasih lidahnya. Kisah ini mengajarkan tentang keteguhan iman, keberanian, dan kepatuhan kepada Allah dalam menghadapi kezaliman dan kesombongan Firaun. Setelah ditemukan oleh istri Firaun, Nabi Musa tumbuh di istana Firaun sebagai seorang pangeran. Ia mendapatkan pendidikan yang baik dan memiliki akses ke segala kemewahan. Namun, meskipun hidup dalam lingkungan istana yang kaya dan berkuasa, Nabi Musa tetap merasa terikat dengan akar keturunannya, Bani Israel. Ketika dewasa, Nabi Musa menyaksikan seorang pekerja Bani Israel yang disiksa oleh seorang pekerja Mesir. Ia merasa marah dan membela pekerja Bani Israel tersebut. Akibatnya, Nabi Musa membunuh pekerja Mesir tersebut. Karena tindakannya ini, Nabi Musa harus melarikan diri dari istana dan meninggalkan kehidupan mewahnya. Selama masa pengasingannya, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib dan menikahi putrinya, Ziporah. Ia juga menggembalakan kambing di padang gurun. Di sana, Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa melalui semak yang terbakar, memberinya tugas untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Kisah Nabi Musa adalah contoh keberanian, kesetiaan, dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Meskipun hidupnya berubah drastis dari seorang pangeran menjadi seorang penggembala, Nabi Musa tetap setia pada tugas yang diberikan Allah kepadanya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui? Demikian cerita ini saya buat. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemuliaan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel Kang Saiful Channel.